Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa wabarakatuh. Sapa Magelang, kembali lagi hadir bersama kami dalam program acara khusus, acara spesial hari ini Sapa Magelang atau siaran Pengadilan Agama Magelang dengan tema lebih dekat dengan KPTA Semarang. Sebelumnya kita akan berbincang bersama dengan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yaitu Dr. Haji Emput Mahpudin SH.MH. Beliau adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang saat ini menjabat secara aktif sebagai KPTA Semarang. Kita akan berbicara mengenai pengalaman beliau, mengenai profil beliau, sehingga kita akan merasa lebih dekat dengan beliau yang mulia, agar kita bisa lebih mengenal sosok ayahanda kita yang luar biasa ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini hari ini dapat berkunjung ke Pengadilan Agama Magelang dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Ini saya sampaikan kepada pemirsa bahwa beliau ini sudah menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan, yang mana sejak S1-nya di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, kemudian di Universitas Tarumanegara ketika magisternya, dan S3-nya di Universitas Islam Bandung. Akan tapi di luar dari itu, di luar jenjang pendidikan beliau yang sudah istilahnya maksimal ini, kita juga akan berbincang mengenai pengalaman beliau selama menjadi hakim. Sebagaimana kita tahu bahwa hakim ini bukan pekerjaan yang mudah. Hakim ini pekerjaan yang mulia namun penuh tantangan. Begitu yang mulia ya. Siap. Apalagi kalau dalam hadis itu hakim itu salah satu pekerjaan yang langsung diancam oleh Rasulullah SAW dengan 2 dari 3 hakim itu adalah masuk neraka. Nah, kita tentu akan mengulas tentang bagaimana Yang Mulia Bapak KPTA Semarang ini menjadi hakim sudah bertahun-tahun lamanya, bagaimana cara beliau agar tetap selalu berada di rel atau dalam jalan yang lurus, sehingga menjadi kategori hakim yang memang ditunggu-tunggu oleh surga. Amin. Nah, barangkali bisa disampaikan Yang Mulia terkait pengalaman Yang Mulia bagaimana dari awal meniti karir di pengadilan agama. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa syukurillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bersyukur kehadirat Allah, saya berkesempatan hadir di PA Magelang, PA kelas 2 yang sangat indah dan nyaman, menyenangkan, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih, kami diterima dengan baik oleh pimpinan dan staf yang ada di sini. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa memang latar belakang saya, kalau melihat jenjang pendidikan saya formal itu di pendidikan umum, Pak. Namun sebelumnya saya pernah mondok juga di pesantren Miftahul Huda Manonjaya, Pak. Kiai Haji Khoir Afandi. Ya, beliau yang menggembleng saya, mendidik saya, dan merestui saya untuk ikut seleksi menjadi hakim agama. Masya Allah. Beliau restui, sudah berangkatlah katanya. Bismillah ya. Nanti kalian akan bertemu dengan guru. Betul. Ketika tugas pertama saya di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah, wilayah PTA Palu. Langsung di Luwuk ya? Langsung tahun 1984. Luar biasa. Betul. Sehuna itu saya bertemu dengan guru saya, Bapak Dr. Hannes Haji Juwaini, orang Jogja itu, Pak. Iya. Jadi saya tiap hari saya diajari baca kitab itu, Pak. Saya bilang, kalau Pak Kiai tidak ajari saya mau pulang. Iya, tapi boleh saya ajari?
nanti jangan dulu mau pulang sebelum gantikan saya jadi ketua di sini. Waduh. Nah, gitu ceritanya, Pak. Jadi memang hidup ini perjuangan, ya toh. Kalau Allah katakan innal insana khuliqa fi kabad, betul. Tidak ada yang namanya instan, Pak. Betul. Kita ini berjuang dari awal. Ketika itu kita masih di Badilang, Pak. Iya. Betapa memang mengurus peradilan agama seluruh Indonesia diurus oleh eselon 2. Ya, direktur peradilan agama waktu itu. Di bawah Kementerian Agama. Di bawah Kementerian Agama. Iya. Dirjen Bin Baga Islam waktu itu, Pak. Baik. Pada Bin Baga mengurus banyak sampai ke pelosok MTS, ibtidaiyah dan seterusnya. Oh, tidak hanya pengadilan berarti. Bukan hanya pengadilan, Pak. Kita hanya 20% dari. Jadi memang kita ini orang-orang pejuang, Pak. Betul. Berjuang bagaimana merubah nasib. Luar biasa. Nah, sehingga pada tahun 2004 kita bergabung dengan Mahkamah Agung dengan segala perjuangannya, ya alhamdulillah sejak tahun 2004 kan sudah one roof system. Betul. Di Mahkamah Agung, dan oleh karenanya segala fasilitas disesuaikan, disetarakan dengan peradilan yang lainnya. Betul. Ya, saya ingin menggarisbawahi yang mulia, mohon maaf. Tadi kan katanya akan diajari kitab tapi sampai jadi ketua di sini, begitu ya? Iya. Sampai menjadi ketua. Apakah itu benar-benar terjadi atau bagaimana? Apakah benar-benar sampai jadi ketua di situ? Betul, sampai jadi ketua di situ, Pak, saya, Pak. Dan saya bertugas di situ selama 17,5 tahun. 17,5 tahun, Pak. Waktu saya yang cukup lama. Dijanjikan waktu Pak Kadi, Pak Pun, paling sampean 7 tahun di sana sudah. Tapi susah cari gantinya apapun wayahna gitu kan. Orang Sunda bilang wayahnya, ya sabarlah sampean jadi ketua di situ sampai saatnya tahun 2001 itu, Pak. Atas jasa, saya tidak akan melupakan jasa Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Pak Dr. Haji Solihin, SHMA waktu itu. Beliau merekomendasikan saya untuk menjadi tenaga asisten di Mahkamah Agung. Baik. Dengan pesan beliau, sampean nanti temui Pak Taufik, waktu itu Ketua Muda Peradilan Agama. Langsung Pak Taufik menerima saya terima sampean, nanti langsung merapat ke Pak Edi. Pak Edi itu dulu waktu penempatan pertama dia di Tahuna, Pak. Tahuna. Saya di Luwuk, sama-sama dengan beliau. Saya satu angkatan. Oh, satu angkatan. Satu angkatan dengan yang mulia Pak Dr. Haji Edi Riyadi, SHMA, satu angkatan. Oh iya, iya. Begitu saya diamanati Pak Edi, duduk di samping saya, sampean, dan jangan mau pindah sebelum sampean menggantikan saya di sini. Kata-katanya kurang lebih mirip dengan yang saya siap menggantikan, tapi saya dibimbing, saya diberi kali ilmu. Iya, pokoknya kerja di sini. 3 bulan pertama, alhamdulillah saya di Mahkamah dengan beban kerja yang luar biasa. Ya, saya mencret, Pak, karena beban kerja yang luar biasa. Ya toh, berangkat dari Bogor waktu itu harus naik kereta ekonomi dengan Pak Edi, sholat pun di stasiun, Pak. Betul. Sampai di Mahkamah Agung jam 7 dan nanti jam 9 malam baru sampai di rumah, Pak. Itu dan terus kita mengurus perkara seluruh Indonesia. Luar biasa, Pak. Dan alhamdulillah sampai saya menggantikan Pak Edi. Betul. Betul juga sama dengan cerita pertama. Betul, sampai menggantikan beliau. Sebagai apa waktu itu? Asisten koordinator. Jadi di bawah saya tuh ada 12 asisten. 12 asisten. Teman-teman yang ingat waktu itu ada Pak Yasardin, ada Pak Sirajudin, termasuk Pak Hasbi. Masya Allah, yang sekarang termasuk sudah jadi yang mulia Hakim Agung dan pernah bekerja bersama-sama dengan saya sebagai tenaga asisten gitu, Pak. Jadi alhamdulillah setelah itu memang saya dipromosikan menjadi hakim tinggi ya. Tahun 2006 saya hakim tinggi. 2006. Dan, 2006 di Banten. Kemudian 2006 saya sudah masih askor di situ, Pak. Masih askor. Baik. Tapi nanti tahun 2008 saya diturunkan jadi hakim tinggi. Oh gitu. Banten. 2006 statusnya sudah hakim tinggi. Hakim tinggi. Namun masih askor. Masih askor. Baik. Kemudian 2008 baru turun lah. Turun gunung istilahnya. Turun gunung. Saya dengan Pak
Dr. Haji Endang Ali Maksum SHMA itu. Baik. Pak Dr. Endang Haji Ali Maksum itu sama-sama turun ke Banten. Dari Banten ke Jakarta, dari Jakarta promosi wakil ke Lampung. Wakil Lampung 1 tahun 2 bulan. Ya. Langsung saya dipromosi ketua jadi Masya Allah, di Bangka Belitung. Bangka Belitung, Pak. Sangat cepat sekali. Bangka Belitung 2 tahun, kemudian saya dikirim lagi ke Bandung sebagai WKPTA. WKPTA. Karena Bandung kan kelasnya kan kelas kategori yang cukup tinggi ya, karena volume perkaranya banyak, sama dengan Surabaya, sama dengan Jawa Tengah gitu ya. Meskipun tidak ada kelas di pengadilan tinggi, namun ya kelas bobot perkaranya. Bobot perkara ya, dari bobot perkara ya. Ya. Alhamdulillah saya di situ 1 tahun 2 bulan. Ya. Kemudian saya dipromosi lagi jadi ketua di mana di Mataram. Di Mataram 2 tahun. Mataram juga termasuk yang bobot perkaranya. Bobot perkaranya luar biasa. Waris begini. Pak Ketua ini mantan hakim Gili Menang. Beliau tahu persis bagaimana kualitas bobot perkara di sana itu. Yang lulusan Mataram pokoknya kalau urusan waris sudah insya Allah ngelotok lah, sudah lah, hatam sudah lah. Iya, betul. Ya alhamdulillah. Kemudian tahun ini 2000 di Mataram saya 2 tahun. Kemudian tahun awal 2003 saya 2023 ini ya. Jadi KPTA Semarang. KPTA Semarang. Baik. Luar biasa perjalanan beliau menjadi seorang hakim. Yang ingin saya garis bawahi dulu ini Yang Mulia. Siap. Tadi kan sebelum jadi hakim justisi hanya di satu pengadilan berarti ya? Iya. Itu dulu pertama. Iya, betul. Itu dari langsung jadi calon hakim di situ atau bagaimana awalnya itu? Capek dulu. Masih capek jadi ya? pegawai, jadi hakim, kemudian wakil ketua sampai ketua ya. Tidak dipindah-pindah. Tidak dipindah. Pak. Jadi itu saja dari istilahnya kalau bisa dibilang dari karir terendah sampai tertinggi di situ. Saya sempat waktu capek saya diberi tugas saya untuk ngantar-ngantarkan surat, bikin amplop. Betul. Sampai jadi ketua di situ, teman-teman yang suka nyuruh saya ngetik, suruh antarkan surat, minta maaf Pak dulu Pak suruh. Enggak apa-apa, memang itulah perjalanan karir. Jadi jangan, saya pesan pada teman-teman, jangan pernah mau berpikir instan, ingin cepat. Ya, jadi proses hidup itu mulai proses Pak. Mulai dari kecil sehingga merasakan ketika jadi pimpinan, ke lapisan terbawah pun kita bisa rasakan. Oh betul ya, betul Yang Mulia. Kalau orang langsung tinggi nanti nggak kenal dengan yang di bawah, nggak tahu masalah di bawah. Bagaimanapun juga sekarang pencapaian untuk WBK, WBBM, sentuhannya sampai ke yang terkecil pun harus kita sentuh. Kita rangkul, kita ajak bicara, kita kasih dia pemahaman, pemikiran, dan mempunyai visi dan misi yang sama, persepsi yang sama, sehingga kita melangkah bersama-sama. Indah sekali. Ya. Saya yakin PA Magelang sudah menerapkan itu. Insya Allah sudah. Sudah, saya yakin itu Pak. Jadi pimpinan yang baik itu pimpinan yang mempersiapkan dari level yang paling bawah sampai yang top manajemen begitu ya. Betul. Diajak bersama-sama membangun dan mempersiapkan diri untuk menjadi pimpinan. Betul. Gitu. Katanya ada pepatah itu pemimpin yang hebat yang bisa melahirkan pimpinan hebat berikutnya. Begitu ya Yang Mulia ya. Tepat sekali. Iya, jadi tidak hanya istilahnya pimpinan itu bukan orang yang menyuruh, pimpinan itu bukan orang yang istilahnya kayak ngebosi begitu bahasa Jawanya. Jadi manajemen partisipatif Pak, bagaimana mengajak teman-teman supaya dengan penuh kesadaran dirinya bahwa saya punya kewajiban yang sama. Berarti saya merasa memiliki, harus maju bersama. Dan harus menjaga bersama-sama, jangan sampai sekecil apapun kita masing-masing punya tanggung jawab untuk tidak menodai institusi. Betul, luar biasa sekali. Kemudian Yang Mulia, ini ada juga yang menarik tadi, tidak kalah menariknya dengan tadi karir yang luar biasa.
ketika menjadi hakim justisial ini kan jadi dari 2001 sampai 2008 begitu ya. Dari waktu masih jabatannya hakim biasa, hakim tingkat pertama maksud saya, menjadi hakim tinggi. Kemudian juga berarti ini berada di rentang waktu ketika peralihan dari Kementerian Agama menuju Mahkamah Agung. Masya Allah, betul. Berarti itu ada perjuangan luar biasa di sana. Bagaimana kira-kira pengalaman yang mulia ketika waktu itu? Kita ini kan, ya maaf bahasa umum mengatakan bahwa kita ini orang sedikit di situ ya, kalau bahasa populernya orang minoritas. Baik. Ya. Jadi kita ini termasuk yang kaum Ansor, Pak. Di situ. Jadi kaum Ansor itu di mana-mana fight hidupnya, Pak. Dia harus berkualitas, menunjukkan bahwa saya bisa, saya mampu. Betul. Perjuangan yang luar biasa, Pak. Ya alhamdulillah. Orang penasihat agama itu cepat menyesuaikan diri, Pak. Ya. Cepat menunjukkan bahwa saya begitu datang ke sana, saya dikasih tugas oleh Pak Taufik, Put, sampean urusi PTWP, titik, siap, laksanakan. Jadi pertama saya jadi sekretaris PTWP Mahkamah Agung. Setahun kemudian saya diterus jadi sekretaris PTWP Pusat. Saya mengendalikan itu. Jadi saya tunjukkan bahwa saya mampu. Ya alhamdulillah, ya sampai dengan akhirnya semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Intinya bahwa ketika diberi amanah, ya lakukanlah dengan sepenuh hati, ya, dengan kualitas yang mampu kita tunjukkan bahwa kita mampu dan kita bisa. Gitu. Itu luar pesan-pesan kepada teman-teman sekalian. Sekecil apapun amanah, tunjukkan bahwa kita bisa dan mampu dan penuh dengan integritas. Baik, yang mulia, luar biasa sekali pemirsa. Akan tapi sepertinya ada satu lagi ya, karena memang kita terbatas waktunya yang mulia, mohon maaf ini. Tapi satu lagi barangkali yang perlu kita tekankan lagi, kan tadi di awal saya menyampaikan bahwa seorang hakim itu pekerjaan yang mulia, namun juga di balik kemuliaan itu ada ancaman yang luar biasa. Bahkan dari Nabi sendiri langsung mengancam bahwa 2 dari 3 hakim itu akan masuk neraka kalau tidak ya adalah bahasanya kalau tidak benar. Nah, bagaimana yang mulia dalam meniti karir ini sebagai seorang hakim pengadilan agama dalam menjaga agar selalu berada dalam jalan yang lurus, jalan yang benar, tidak serong kanan kiri, barangkali seperti itu yang mulia pengalamannya. Baik, jabatan hakim jabatan yang paling mulia, betul. Dan itu ladang kita, ladang amal kita. Betul. Insya Allah kita termasuk yang diberi peluang untuk menjadi seorang yang gigih berjuang, Pak, mujtahid ya. Saya pernah mengalami, saya ke sidang di Lubuk itu, Pak, seorang ibu datang ke ruangan sidang tidak dikontrol, kalau di tasnya itu ada bawa pisau, Pak. Waduh. Pisau. Jadi langsung dia bawa penuh, dia menghunus pisaunya, mau bunuh diri di depan sidang, Pak. Luar biasa. Kenapa itu, Pak? Dia kecewa, katanya bahasanya, Pak Hakim ini berpihak kepada suami saya, mau menceraikan saya. Loh, ini kan saya bujuk terus berulang-ulang, kan sidang ditunda-tunda. Betul. Sedang bujuk suami kamu itu supaya mengurungkan niatnya. Saya bujuk terus. Bohong Bapak Hakim ini. Ini pisau ini. Bapak lihat sendiri supaya darah Bapak lihat, saksikan diri. Itu hakim saya di bawah itu. Hakim saya kiri kanan saya pada lari semuanya, Pak. Saya nggak mau menyaksikan darah muncrat di depan saya. Saya tegak berdiri saja, Pak. Bismillah, kalau mati saya bilang mati syahid saya di sini, insya Allah terkenal lah saya. Dunia akhirat terkenal ya. Saya berdiri saja, dia datang masuk ke depan, Pak. Ini, push, tancapkan di meja, Pak. Dia terus pingsan, Pak. Tuh, ada orang yang berperkara yang mengancam saya. Kalau Bapak putuskan, besok siapa yang mati dulu, saya atau Bapak atau saya? Tunggu seperti itu ya. Siap, saya bilang. Malam-malam datang ke rumah, Pak. Hujan deras. Dia salam. Wih, orang yang tadi saya bilang mau bunuh saya. Karena dia salam 3 kali, berarti orang niat baik ini. Dia menyesal, Pak. Oh begitu. Menyesal. Saya kira nggak jadi ya. Dia menyesal, Pak.
apa yang Bapak sampaikan benar gitu. Jadi maksud saya pesan-pesan ini jadi hakim itu jangan jadi pengecut, Pak. Betul, betul. Sekalipun memang resikonya harus mati, ya Tetap pegang teguh. pegang teguh. Sepanjang apa yang kita lakukan adalah Allah ridho, kenapa harus takut? Baik. Allah yang akan jadi pelindung kita. Baik. Ya, di dunia maupun di akhirat. Kenapa harus takut? Betul. Asal kita on the track, kita ada pada petunjuk Allah dan Rasulnya. Kenapa harus takut? Di Mahkamah Agung saya diancam, Bapak besok lusa akan saya kirim ke Randa ya. Maksudnya mau dibunuh saya, Pak. Waduh, banyak sekali ancaman pembunuhan nih. Loh, sampean tahu, saya bilang jalur saya pakai mobil, jalurnya tahu, silakan saya siap, saya bilang. Dan saya sebelum dibunuh saya tentu akan melawan dulu lah. Iya, Tapi iya. takdir saya kalau harus mati di tangan sampean, mudah-mudahan saya mati syahid lah. Luar biasa. Jadi tidak udah takut diancam, mau dibunuh, mau apa, jalan terus. Baik, Yang Mulia. Iya tuh. Baik, baik. Saya pernah ditawari uang 2,5 M. Pak, ini mau ambil atau tidak? Tidak, saya bilang. Titik, sudah. Baik. Jadi jangan coba-coba berspekulasi mendapatkan sesuatu yang bukan hak kita, apalagi Betul. nanti mempengaruhi keputusan kita. Betul, Yang Mulia. Ya, Ya, baik. Luar biasa sekali pengalaman beliau yang bertahun-tahun sudah meniti karir sebagai hakim ini, dan ternyata tidak apa ya istilahnya, meskipun hakim agama yang seringkali perkaranya itu sebetulnya masalah domestik, yaitu masalah keluarga, kemudian barangkali tidak dalam lingkup yang besar begitu, akan tapi ternyata juga memiliki resiko yang tidak kalah besarnya dibandingkan barangkali pengadilan negeri atau pengadilan lain yang memang ada unsur pidana dan lain sebagainya. Kan tapi tentu kita sebagai hakim agama tentu yang punya iman, kita akan selalu berpegang teguh pada iman Islam kita, yaitu tidak akan takut dalam memperjuangkan apa yang sudah kita yakini. Begitu kawan-kawan dari pemirsa Sapa Magelang, barangkali ada closing statement dari Yang Mulia bisa disampaikan. Terima kasih. Saya diberi kesempatan menyampaikan sekedar pengalaman, bahwa saya berpesan kepada teman-teman, mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan kualitas dan integritas yang tinggi. Insya Allah, Allah lah yang mengatur segalanya. Baik. Ya, jangan pernah berpikir instan, ingin cepat mendapatkan sesuatu yang dilakukan dengan jalan-jalan yang tidak baik. Peran agama sudah cukup baik dalam memberikan pangkat, jabatan itu melalui proses-proses yang cukup objektif, ya, dengan fit dan proper test sudah luar biasa. Itu objektif sekali. Right man, right place, siapa yang mampu, siapa yang bisa, diuji dengan kualitas. Jadi bersiap-siaplah menjadi orang yang berkualitas dan berintegritas. Siap. Berkualitas dan berintegritas itu kuncinya, Pak. Baik. Ya, mudah-mudahan saya kan tahun depan sudah mau pensiun ini, Pak. Wah, Insya Allah kalau umur panjang sampai bulan Juni saya akan mengakhiri masa bakti saya di bulan Juni tahun 2024. Baik. Mudah-mudahan teman-teman generasi penerus terus maju, berkiprah dengan baik, dan tunjukkan bahwa pengadilan agama itu excellent, ya. Baik. Yang Mulia. Luar biasa, dan orang-orang beragama adalah orang-orang yang berkualitas dan berintegritas. Saya yakin sekali, Pak. Kalaupun ada yang 1, 2 mungkin faktor khilaf manusiawi lah ya. Manusiawi. Ya. Baik. Baik, terima kasih ya. Ya, terima kasih Yang Mulia, luar biasa sekali sharing pengalaman dengan beliau Yang Mulia. Kita semoga sebagai aparatur pengadilan agama Magelang ataupun secara umum siapapun kita, tentu banyak nilai yang bisa kita ambil dari pesan-pesan atau dari pengalaman yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Haji Emput Mahfudin SHMH. Satu lagi tambahan dari saya. Ya, boleh Yang Mulia, sangat boleh. Semua umum bisa menilai siapa yang paling banyak dari segi manajemen yang meraih BBK dan BBM di 4 lingkungan. Saya sudah menghitung. Baik. Peradilan agama yang paling Alhamdulillah. unggul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya.
Oke, baik, pemirsa Sapa Magelang, termasuk juga yang disampaikan yang mulia tadi bahwa Pengadilan Agama Magelang ini juga salah satu yang akan, insya Allah ya, ini masih optimisme kita akan meraih predikat WBBM jika memang kita sampai akhir nanti lolos penilaian. Tapi terlepas dari itu, apapun hasilnya nanti, PA Magelang terus akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi ini mohon dukungan dari Yang Mulia agar PA Magelang ini dapat memberikan kontribusi ataupun memberikan apa ya istilahnya harapan bagi Badilak dalam menjadi salah satu pengadilan agama yang memang pantas untuk meraih predikat tersebut. Pesan saya, janganlah berniat menjadi pemenang. Ketika kalah kita kecewa. Baik. Berniatlah kita mencari ridho Allah, memberikan kebahagiaan kepada orang, para pencari keadilan. Kita punya nilai tambah dari pengabdian kita. Baik, Yang Mulia. Apapun hasilnya kita tidak akan kecewa, ya, karena Allah yang kita tunjukkan. Mencari ridho Allah kita. Baik, terima kasih. Jangan pernah berpikir saya ingin menjadi pemenang WBBM. Alhamdulillah kalau dapat, kalau tidak. Baik, Yang Mulia. Baik. Jadi luruskan niatnya. Baik. Jadi seperti itu, apapun pekerjaan kita pada dasarnya ya tidak hanya WBBM saja, akan tapi semua yang kita lakukan kita harus apa istilahnya gantungkan atau kita tujukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali pemirsa Sapa Magelang, inilah kita sudah di penghujung akhir dari acara ini. Saya selaku host ya. Barangkali ada kesalahan Yang Mulia, mohon maaf. Kita akhiri dengan saya juga begitu, kalau saya ada kata baik, penyampaian yang berlebih saya mohon dimaafkan. Ya. Baik, terima kasih. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.